aku bakalan bahas ke kalian tentang tabelnya dulu. Nah, teman-teman ada yang udah tahu belum ini tabel apa? Tabel apa? Tahu. Apa, Din? Apa, Din? Nggak tahu. Jadi di sini ada tabel XI, YI, XI X bar, dan juga YI min Y bar, XI min X bar terhadap YI min Y bar, dan juga XI min X bar kuadrat, dan YI min Y bar kuadrat. Nah, si data XI dan YI-nya ini tuh dari soalnya ya teman-teman, ada di buku paketnya. Oh. Jadi tinggal diinput-input aja tuh, kan luas tanaman ya, luas taman sama banyaknya karyawan. Jadi di kolom X aku masukin luas taman, sedangkan di kolom Y aku masukinnya tuh banyaknya karyawan. Sampai sini ada yang udah ngerti cara menginput tabel? Belum. Jadi ini aku pakai Excel, datanya yang tadi aku bilang ya dari Sereki. Nah terus kan yang diketahui mula-mulanya hanya XI dan juga YI. Lalu ini kenapa ada X min X bar? Jadi setiap kolomnya ini, dua kolom ini itu kita cari nilai average-nya. Pakai Excel jadi gampang kan, tinggal disorot-sorot kan. Itu berapa tuh hasil average-nya? Dini? 61208,8 itu adalah nilai rata-ratanya dari si tabel kolom XI. Kemudian kolom YI sama halnya seperti kolom XI, sehingga dia menghasilkan rata-rata sebesar 83,75. Ini pakai average di Excel, jadi kan gampang ya, nggak terlalu ribet gitu. Sampai sini masih oke kan? Paham. Oke. Kita lanjut. Di mana ada kolom XI min X bar. Jadi XI kan ini ya, yang kolom paling kiri itu XI. X bar tuh yang mana sih? X bar itu nilai rata-ratanya yang aku bilang tadi pakai average. Yang ini nih, yang bawah itu tuh yang biru-biru 2 itu adalah nilai barnya. Berarti kalau X bar nilainya yang mana tuh? X bar. Yang nomor 1. Iya, benar. Heru sama Karin oke ya? Ya, Bohong. gampang. Oh, gampang. Oke. Sekarang aku tanya. Berarti Y bar tuh yang mana? Ini siapa sih? Y bar. Jawab. Aduh, Itu dari kolom YI. Iya, benar yang biru ya. Nah, kita lanjutin ya di kolom XI min X bar. Ini caranya kita lihat baris pertama di kolom XI. Itu kan ada nilainya berapa? 39334. Ya kan? Kemudian dikurangin sama X bar, di mana X barnya adalah 61208,8. Itu dikurangin menghasilkan min 21874,8. Sampai sini apakah ada yang belum? Apa tuh aku kecepatan ngomongnya? Paham. Ya. Oke, habis itu karena kita pakai Excel, jadi kita langsung sorot aja. Jadi kita cuma sekali input, sisanya kita sorot. Kemudian ada kolom YI min Y bar. Kolom YI min Y bar ini sama halnya seperti kolom XI min X bar. Hanya saja dia pakainya kolom YI dan juga Y bar yang 63,75 apa 83 itu ya? 83,75. Jadi ya kan 83,75. Oke. Jadi halnya sama kayak si XI min X bar. Jadinya 95 dikurangin dengan 83,75 menghasilkan 11,25. Sampai sini masih oke kan?
Paham. Oke. Paham. Sama kayak hal sebelumnya, jadi disorot lagi ya teman-teman. Sekarang kita beralih ke kolom XI min X bar terhadap YI min Y bar. Ini sama aja kayak perkalian gitu. Jadi kita lihat dari kolom si XI min X bar itu kolom keberapa sih? 3. Ya, 3. iya, kolom ketiga yang nomor 10 ini biarin aja. Jadi kolom 3. Kalau YI min Y bar itu kolom keberapa? 4. Iya. Jadi kalau pakai Excel tuh lebih gampang banget, kayak misalnya tinggal kolom 3 dikali kolom 4. Jadinya ini berapa? Si XI min X bar-nya kan min 21.874,8. Ya kan? Habis itu dikali dengan YI min Y bar. YI min Y bar-nya itu 11,25. Jadi kita tinggal kali-kaliin aja. Karena pakai Excel, jadi gampang. Tinggal disorot-sorot lagi aja. Habis ini ngerti ya? Ngerti. Oke, selanjutnya adalah kolom XI min X bar kuadrat. Berarti si kolom XI min X bar-nya ini dipangkatkan 2 kali. Jadi kayak misalnya min 21.874,8 dikali lagi sama min 21.874,8. Gitu ya teman-teman? Oke? Ya. Kemudian yang terakhir ada kolom YI min Y bar pangkat 2 itu sama aja kayak kolom sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin kolom si YI min Y bar pangkat 2 itu kita ngambilnya dari mana? Ini. Kolom 4. Apa Hero dari mana? Kolom 4 dikuadratin. Oke, kolom 4 angkanya berapa tuh? 11,25 Dikali? kali 11,25. Betul, gitu ya. Gampang ya teman-teman. Kalau udah semuanya, kita tinggal sorot aja. Kalau udah kita ngapain lagi? Kalau udah nih, kan di bawah masih ada angka tuh yang warna biru tua. Itu tuh dari Gejok Hewu. Kemudian ya ada yang kolom biru tua. Ini tuh aku sebutnya kolom sigma. Jadi di mana semua bukan semua sih, lebih ke kolom 3, 4, 5, 6, 7. Belum sayang. Di kolom 3, 4, 5, 6, 7 itu kita jumlahin semuanya. Kan ini ada tulisannya ya. Bisa kan ya cara menjumlahin semuanya? Bisa. Oke, jadi hasil sigma kolom XI min X bar itu sama dengan 4,36557 min 11. Ada yang tahu nggak arti E min 11? Heru tahu. Heru ajarin dong. Belakang 0. Ah iya, betul. Tambah nolnya kalau min tuh di depan atau di belakang? Belakang. Depan. Depan. Iya, jadi kalau ada tulisannya E min 11 itu berarti 0 11 kali di depan ya. Kalau misalnya plus kayak itu tuh, coba lihat kolom XI min X bar pangkat 2. Itu kan dia E plus 11. Berarti kalau plus 0 komanya ditaruh di mana? Nolnya taruh di mana? Karina jawab Karina. Mana sih sekarang? Itu di belakang. Iya, di belakang, betul. Untuk menentukan sigma atau jumlahnya bisa kan? Bisa. Oke, Heru, fine, gak apa-apa. Udah, ini untuk kolom ada yang mau ditanyakan atau udah ngerti semua? Udah paham. Oke, kita lanjut ya. 90.
Kita lanjut ya. Next. Oke. Selain bikin tabel, ternyata kita juga harus menentukan nilai B dan juga nilai A. Ada yang udah belajar belum sebelumnya atau udah pernah lihat gitu di media sosial atau di mana tentang ini? Ada yang udah? Udah. Udah, Udah, oke. udah. Berarti rata-rata udah ada gambarannya ya. Ya, udah. Jadi kita pertama mencari B. Mencari B itu menggunakan rumus XSXY per SSXX. Di mana? Sorry sebentar. Salah. SSXY itu yang nilai sigma tuh yang biru tua, yang kolom XI min X bar dikali YI min Y bar. Nah, ini nih kolom ke 2, 3, 4, 5. Kolom kelima tuh yang paling bawah. Nah, itu yang masuk ke dalam SSXY. Oke? Bisa ya semuanya? Bisa. Oke. Kemudian kolom selanjutnya kan SSXY per SSXX. Nah, kalau yang XX itu yang mana sih? Yang SSXX? Yang mana? Bisa dikumpulkan. Ya, kolomnya ini ya. XI min X bar kuadrat. Coba di next. Tolong. Nah, gini. Kan kita dari tadi udah tahu ya nilainya tuh berapa. Kita masukin aja ke rumusnya sehingga menghasilkan min 2,58865 min 05. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, selanjutnya kita mencari nilai A, di mana rumus mencari nilai A itu Y bar min dalam kurung B dikali X bar. Yang di sini yang udah diketahui apa aja sih? Y bar. Y bar. Y Ya. bar sama B. Ya. Jadi semuanya X udah bar. diketahui ya. Cuman yang B harus kita cari pakai rumus ini yang di atas. Y barnya berapa? Y barnya itu 83,75. Iya, betul. Yang paling bawah ya, yang warna biru cerah yang pakai average. Ingat ya. Kemudian kolom B yang mana? Heru, B yang mana, Her? Yang di atas. Iya, Yang min betul. 2. Oke, Karina oke ya? Oke. Karin? Oke. Kita masukin aja angkanya sesuai data yang udah kita ambil. Dan kita tinggal hitung aja nih. Tapi kita mendahulukan yang di dalam kurung itu wajib kan. Sehingga B kali X bar itu menghasilkan 1,584481624. Ini pakai Excel ya ngitungnya teman-teman. Terus tinggal kita masukin aja nih 83,75 dikurangin sama 1,5844 8 berapa itu ketutupan? 44. 8 ya, 1624. ya 1624 sehingga menghasilkan berapa ini coba dibaca A-nya? 83. 85. Apa? Iya, Her. Oh ya, 85. Maaf, Ya. Pak, typo. Oke, 85 334. Oke, karena nilai A dan B-nya udah ketahuan, otomatis kita bisa langsung mencari si Y topinya ini. Di mana rumus Y topi adalah A plus B. A-nya udah ketahuan kan? Ini 85 kita masukin aja. Tapi kok ini yang B-nya min 3, ada yang tahu kenapa jadi min 3, Tahu. Jadi mana? Dari yang B. Heru bantu Heru. Iya, yang di Heru bantuin dong, Heru. Belakang. Iya, jadi dari nilai yang B-nya ini dibulatkan. Oke, kita udah selesai guys. Yang AB-nya tepuk tangan dong. Lanjut dong. Lanjut.
pertanyaan selanjutnya kita nyari R, guys. Terus ini ada rumus. Ini R kuadrat kan? Iya, Iya. benar. Oh, Koko Heru yang jelasin. Koko. Nah, ya. Rumus R kuadrat kan SSXY kuadrat dibagi SSXX sama dikali SSYY. Hmm. SSXY itu dari tabel tadi tuh. Balik-balik. Mana nih jelasin? Dari tabel ya? SSXY-nya dari itu tuh yang min 90 tuh yang kolom XX bar Oke. kali Y bar. Kan itu rumusnya SSXY per ini ya. Apa SSXX itu XX-nya itu dari Udah itu 15 dari menit kolom lagi. X min X bar kuadrat tuh. Kalau ini. Ya. Terus yang SX Y-nya itu dari YI min Y bar. Oke. Jadi semuanya tergantung tabel ya? Ya. Nah, itu kan hasilnya yang di samping itu kan 8,1857 bla 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 bagi 5 berapa itu? 5,099 ya. Atau nggak dari mana itu? Oh, tinggal dimasukin doang. Ya, tahu nggak sih dari mana? Dari mana Apaan? tuh? Dari mana Yang tuh? di bawah itu kan yang R sama dengan min 90 tuh. Ini. Itu kan gara-gara ini kenapa dikuadratin tuh? Biar apa coba? Biar apa tuh? Gak ngerti Biar aku. hilang lah akarnya. Aku gak ngerti. Ajarin dong Koko. Itu dikuadratin tuh biar akar hilang. Jadi hasilnya segitu. Jadi harus dikuadratin biar akarnya hilang. Nah, Oke. udah tinggal dibagi hasilnya segitu. Berapa tuh Oke. segitu? 0,16 itulah. Oke. Oke guys, kita lanjut ke yang nomor 10. Oke. Itu kita teori aja ya teman-temanku. Oke. Nah, jadi ini tuh tinggal dilihat, tinggal dilihat garis regresinya kan, R kuadratnya. Tadi kita R kuadratnya dapat berapa? 0,016 ya? Ya, betul. Ya, Betul. Nah, kira-kira 0,016 tuh kalau dipersenin dapat berapa? 1,6. Bener gak sih? Betul aja, jago banget. Nah, jadi kan 1,6% itu tuh menunjukin kalau itu tuh lemah atau nggak akurat. Kok bisa? Kok bisa sih? Jadi dalam desimal tuh ada yang kalau kurang dari 0,5 itu tuh dia lemah atau tidak akurat. Kalau 0,5 dia standar. Sama 0,5 itu tuh dia kuat atau akurat gitu. Oh, jadi dia tuh dilihat dari Teman-teman. persennya. Sebenarnya nggak diubah persen juga bisa dilihat kan Jujur nge-lag 0,016 di tuh laptop gue kurang dari 0,5. Oke, lanjut. Ya nggak harus diubah ke persen juga nggak apa-apa. Cuman diubah ke persen tuh biar nunjukin dia dia dapat ke 100% apa gitu kan. 0,5 kalau diubah persen kan jadi 50% gitu kan. Kayak gitu guys. Gampang Jadi, ya? Udah paham belum? Paham. Itu Ya, jadi lemah atau tidak akuratnya berarti ditentukan dari desimalnya ya? ya dari angka R kuadratnya itu gitu. Oke. Itu
itu data yang 0,5 itu juga bisa jadi patokan gitu. Oh iya, itu sama yang 1,6%-nya itu kekuatan hubungan antara variabel Y sama variabel X. Jadi dia tuh nggak terlalu saling mempengaruhi gitu. Karena yang kan 1,6%-nya itu lemah kan. Jadi nggak ngaruh-ngaruh banget gitu. Udah guys, ngerti nggak? Ngerti. Paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Jadi kita lanjut ke nomor 10 bagian E ya guys. Iya. Hitungan apa teori tuh? Ini kayak Candika punya. Oh. Bedanya ini tuh variabel X yang tinggi nilainya itu dihapus. Oh, kenapa gitu? Kenapa dihapus? Ya dari soalnya dihapus. Oh, iya ya, maaf ya. Ada soal. Nah, next ya. Ya. Nah, tabelnya mirip kan? Ih, mirip banget. Ya, cuma bedanya yang dihapus tuh ada di bagian sini. Di sini tuh harusnya ada 600 ribuan dah. Terus dihapus. Ini udah total bedanya nih. Nah, jadi kan tadi average-nya inget gak yang YI? YI berapa tuh average-nya? Berapa? Ya itu kalau nggak salah berapa ya? 5,73 bukan sih? Wait ya. 61. 85,75. 83,75. Oh, berarti ini lebih meningkat ya? Iya. Makanya perbedaannya tuh di situ. Jadi kita tuh cuma ngapus variabel X yang tinggi nilainya. Nah, di sini kalian hitung sama aja kayak yang Candika jelasin tadi. Ini X min X bar itu dapat dari mana? Kan udah dijelasin tadi. Nah, jadi kita next aja ya. Oke. Jadi ini cuma ngapus nilai tertinggi di kolom X sama Y aja ya? Iya, nanti bakal dijelasin sama Karina tuh. Apa sih pengaruhnya gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita juga disuruh mencari B dan A. Karena di soal tadi kita disuruh nyari si Y topi ini. Nah, kan tadi udah dijelasin juga sama Candika, caranya tuh gimana aja sih. Ini harusnya SS, XX ya. Ini bukan XY lagi, sorry. Nah, bukannya diganti. Iya, sorry. Lupa kan manusia. Nah, terus ini tinggal disubstitusiin sama kalian, nanti hasilnya segini. Ini kita pakai Excel ya sekali lagi, jadinya ini ada E-05 gitu. Tadi E-05 tuh apa? Nolnya di depan. Iya. Nah, ya udah. Berarti yang A itu sama juga rumusnya, Y bar min buka kurung B dikali X bar. Berarti yang dihitungin dulu tuh apa? Yang di dalam kurung dulu kan? Pokoknya ya itulah, matematika lah. Nah, udah nanti ketemu. Ya, topi tadi apa rumusnya? A plus B. A plus B. Iya. Oh iya, tadi kurang tambahan. Di sini tuh ada X. X ini tuh kayak menyatakan gitulah. Menyatakan si variabel X. Jadi itu dari sononya? Iya. Kalau nggak salah gitu, Sereki bilangnya gitu. Jadi ya udah, ini kan A-nya berapa? A-nya yang mana? Ini. 84. 83. Oh iya, 83. Ngantuk. Iya, salah gitu tadi. Nah, habis itu plus B-nya mana? Ini kenapa bisa 4 padahal di sini 3,8? Dibuletin. Iya. Ya udah gitu aja. Beres. Nah, tambahan lagi, ini ada diagram pencarnya. Bentar. Oleh ya. Nah, ini ada diagram pencarnya. Lucu. Iya. Nah, yaudah, ini kita dapat dari Excel. Jadi kalau teman-teman tahu kan cara buatnya diagram ini tuh namanya diagram. Nggak bisa. Ya, ntar kita coba. Oke. Nah, udah lanjut. Terus nomor F, apabila hasil pada variabel X dengan nilai yang terbesar dan hitung ulang persamaan garis legasinya, apakah pada baris E sangat mempengaruhi persamaan garis yang baru tersebut jika dibandingkan dengan yang sebelumnya? Jelaskan mengapa hal ini bisa terjadi.
Slide. Nah, jadi jika hasil pada garis regresi yang baru tersebut dibandingkan dengan garis regresi sebelumnya, kemungkinan besar ada perbedaannya. Soalnya penambahan data yang lebih bervariasi itu bisa ngasih gambaran hubungan yang lebih akurat antara jumlah antara luasnya gitu. Garis regresi yang baru mungkin memiliki kemiringan atau titik potong yang beda karena garis tersebut berusaha untuk mengakomodasi seluruh data termasuk titik-titik ekstrim atau pola yang baru yang mungkin muncul dengan data yang lebih beragam. Jadi garis regresi yang baru berpotensi menjadi representasi yang lebih baik dari hubungan sebenarnya antara kedua variabel tersebut. Ya. Berarti berpengaruh ya karirnya. Amazing. Beri applause, guys. Akhirnya tugas aku selesai. Alhamdulillah. Bye. Amit Tohut. Makasih teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Aduh. Bye.